Selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan halaman product details. Oke, yang ini kita biarkan seperti ini dulu adanya. Nanti kita akan buat improve lagi ke depannya ya kalau ada yang mau kita tambahkan. Oke. Sekarang kita akan buat seperti ini guys. Product details. Teman-teman pertama buat dulu yang ini. Sheet baru namanya product details. Details. Ya. Product details ya. Oke, produk details. Saya biarkan seperti ini, produk. Oke, dan di sini saya kasih icon teman-teman. Iconnya itu kita samakan dengan icon yang product overview. Kita kasih icon yang copy ini ya, copy. Oke, enter seperti ini. Mantap. Caranya tadi teman-teman kalau sudah lupa sama dengan di sini bukan sama dengan ya, tapi tekan Windows kemudian titik koma ya, akan muncul icon-icon seperti ini, tinggal dicari aja. Oke, udah sampai di sini, mantap. Sekarang kita hilangkan dulu gridnya, view, kemudian show, kemudian grid lines, kita hilangkan seperti ini. Kemudian kita kasih warna lagi di sini, Ctrl A saja supaya kita warna satu kali aja seperti ini. Udah jadi. Sekarang kita akan buat yang ini, sparkline untuk semuanya di atas ini. Oke. Sparkline-nya teman-teman bisa copy dari yang sebelumnya. Karena sama ya. Ini kita kasih masuk dulu. Ini bisa sama aja atau bisa ambil dari yang sebelumnya ya. Oke. Kembali lagi di sini total revenue ini ambil dari mana? Oke. 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 Ya. Kita balik lagi ke sini. Saya masukkan dulu sini teman-teman, kita kasih masuk saya dulu. Ini kita ambil sama dengan saja karena ini kita ambil di analyze ya. Oke. Saya hapus dulu ini. Kemudian kita referensikan ke sel ini. Total revenue. Enter. Tampil seperti ini. Kemudian di bawahnya kita ambil yang analyze lagi dan kita ambil yang ini. Oke. Ini total revenue-nya, dan ini kita tidak perlu lakukan formatting, seperti ini aja, biarkan seperti adanya. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi, kebetulan ini ada merge ya, merge dua baris, dia dua kolom, saya masukkan di sini merge saja. Oke, merge. Kemudian ini juga kita lakukan merge juga. Oke, tampilannya seperti ini, kita kasih di tengah-tengah. Mantap. Ini fontnya berapa? Fontnya 20, ini fontnya 10. Oke, ini saya kasih fontnya ganti jadi, saya ubah dulu semua fontnya jadi Poppins saja dulu. Poppins. Oke, kemudian ini kita ganti jadi, biarkan dulu seperti ini. Ini ganti jadi 20. Oke, dan kemudian saya kasih bold seperti ini. Udah. Sekarang warnanya kasih warna yang seperti ini. Oke. Kemudian ini kasih di tengah-tengah juga biar lebih keren, lebih cakep tentunya. Oke, sekarang kita ubah saja ini. Geser ke samping, kemudian geser lagi ke samping, geser lagi ke samping. Bukan ya. Karena beda field ya. Ini kita kasih masuk, bisa kita masukkan saja yang ini sama dengan lagi. Kita masukkan yang ini ya, total cost ya. Itu tadi karena ke samping begini ya. Padahal kita mau yang total cost yang ke bawah begini, yang ini. Oke. Sama dengan, kemudian kita kasih masuk sama dengan juga di sini analyze lagi, kita ambil yang total cost. Selanjutnya karena kita sudah copy tadi dan formatnya otomatis terpaste di sini, sama dengan lagi kasih masuk analyze lagi, kemudian total profit. Ini juga sudah berubah karena kita sudah paste di sini. Kemudian analyze-nya kita masukkan yang ini di bawahnya total profit. Dan selanjutnya kita masukkan hal yang sama di sini, tapi yang kita masukkan adalah total transactions. Kemudian kita kasih masuk angkanya. Oke, sama dengan lagi. Kasih masuk di sini. Udah mantap seperti ini. Sekarang kita tinggal lakukan formatting di sini. Saya masukkan ini total ya. Kita masukkan total.
Sparkline dulu mungkin ya, supaya kelihatan, supaya gampang nanti ubah ukuran yang di sini. Sparkline-nya teman-teman ambil dari sini saja tadi ya, bisa juga ambil langsung di sini ya, tinggal diubah, atau kita bisa ambil di sini dashboard yang kita sudah buat ya. Kita ambil saya di sini, copy, setelah itu kita paste di mana? Oh, kita copy di sini, kemudian kita paste di product details-nya kita. Kita ambil seperti ini, tapi kita jangan lupa untuk merge cells-nya dulu juga. Setelah itu kita paste di sini, enter. Dan ini sudah oke, karena ini sama tadi ya. Di mana? Di dashboard kita, karena ini adalah total revenue. Udah, mantap. Kita masuk lagi di sini, product details. Kita geser ke bawah dikit. Cakep. Sekarang kita ubah yang ini, ubah jadi yang total cost ya. Ini jangan lupa di merge dulu. Total cost itu ada di kolom apa? Coba kita lihat di analyze. Itu dia ada di I ya. IJK ya. Berarti total cost di I, J itu total profit, K itu transaction-nya. Oke, kita balik lagi ke sini, kita ganti jadi H, kita ganti H ini jadi I. Oke. Enter. Mantap. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di sini, tapi kita langsung ini dulu, formatting dulu, merge cells-nya dulu, kemudian kita ganti IJ. Oke. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk transactions, tapi kita merge cell-nya dulu yang di sini ya. Oke, sekarang kita paste lagi formulanya, kemudian kita ganti jadi IJK ya. Oke, enter seperti ini teman-teman. Sudah oke. Ini terlalu mepet di sininya. Coba kita lihat di product details yang di sini. Oke, dia ada space dikit ya. Oke, di sini space kita lakukan dulu, atau sebentar saja kita lakukan, atau bisa ditambahkan juga seperti ini. Bisa juga kita tambah seperti ini, supaya ada pemisah, biar tidak terlalu mirip sekali seperti ini. Ya, tidak apa-apa juga kalau mirip ya. Sama aja. Oke, seperti ini. Sekarang, yang mau kita lakukan adalah kita mau tampilkan produk, nama kategori produk dan kategorinya ya. Ini produknya, ini kategorinya. Oke, gimana caranya? Kita ambil langsung dari sini ya. Dari produk yang ini. Kita ambil dari sini teman-teman. Oke, nama produk, kemudian kategorinya. Kita balik lagi ke sini. Di product details, kita masukkan dia di depan ya. Oke, kita masukkan di bawah sini. Nanti bisa diubah teman-teman. Sama dengan kita ambil unik, pakai rumus unik supaya nanti produknya unik ke bawah. Kalaupun sebenarnya ini sudah unik ya di sini ya. Saya coba cek di sini, saya ambil dari mana? Yang ini saya ambil dari produk ya. Oke, sudah. Seperti ini saja. Produk unik, saya ambil unik. Kalaupun saya tahu ini sudah unik ya, tapi kita pakai unik saja seperti ini. Oke, balik ke sini, kita balik ke produknya. Saya kasih besar dulu sedikit rumusnya di sini. Oke, sama dengan unik. Unik, kemudian kita ke produk. Oke, sekarang kita tidak perlu ambil nama produknya, kita blok saja ke bawah. Nanti kalau ada tambahan produk baru, kita langsung kasih C saja. BC, kita ambil satu kali B dan C. Itu bisa kita lakukan dengan unik ini. Enter seperti ini. Tampil semua guys ke bawah berapa produk. Ya, ini ada 18 produk. Nah, selanjutnya saya masukkan di sini sort ya, sortir biar kita bisa berurut-urutkan dari abjad A ke Z ya, dari abjad yang A ke Z di sini. Gimana caranya? Kita langsung kasih sort di sini, sortir, sort. Bisa huruf besar, huruf kecil, tapi di sini saya pakai huruf besar rumusnya semua biar seragam. Kemudian saya kasih ke seperti ini.
Ya, otomatis kalau sortnya seperti itu, otomatis seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya koma, ini ada parameter-parameternya di sini, ya, harusnya ya, bisa ascending, bisa descending ya. Tapi karena ini ascending, itu kita tidak perlu tulis, akan otomatis jadi ascending. Oke, mantap. Selanjutnya apalagi? Ini saya kasih warna bold dulu ya, bold maksud saya. Oke, mantap seperti ini. Selanjutnya saya geser lagi sedikit ke sini dan kita lakukan adalah menghitung total revenue per produknya ya. Total revenue per produk. Caranya gimana? Kita pakai rumus sum if ya. Harusnya teman-teman sudah paham rumus sum if. Oke. Sama dengan sum if, kita hitungnya dari mana? Kita hitungnya dari sini. Dari master data. Kemudian kita hitung yang di sininya ya. Di master data, kemudian kita ambil yang nama produk, nama produk dan kategorinya. Oke, sum ifs seperti ini. Sum ifs, oke. Sekarang sum range-nya kita ambil dari mana? Master data di sini. Oke, saya ambil all saja ke bawah seperti ini. Koma. Dan setelah itu saya masukkan nama produk dulu. Kategori dulu ya, kalau nama produk dulu, oke, sama aja sebenarnya teman-temannya. J, kemudian saya masukkan kriterianya di sini. Oke, selanjutnya saya mau masukkan yang ini. Kategorinya, berarti kita masuk lagi di sini, kategori, koma lagi, dan kita masukkan ini sebagai referensinya. Udah, tutup kurung, enter. Harusnya sudah sama seperti di sini. Oke, 137. Sekarang kita tinggal geser ke bawah. Ini Ini jangan lupa dikunci ya teman-teman ya. Ini saya ulangi lagi rumusnya lagi. Sum ifs seperti ini. Sum range-nya kita ambil dari mana? Dari master data. Oke. Yang di sini total bayar. Kemudian kriteria range pertama itu kita ambil dari nama produk. Oke. Dan nama produk ini kita kunci dulu dengan F4 atau FNF4. FNF4 seperti ini, koma. Setelah itu kita masuk ke sini lagi, ya. Kita pilih kriterianya ini. Oke, nama produk. Kemudian selanjutnya kita masuk lagi ke master data, di mana master data ini ada kategori selanjutnya ya. Koma kategori di kriteria range kita kedua. Setelah itu FNF4 lagi, koma lagi, kemudian kita masukkan kriterianya di sini, ya. Enter seperti ini. Sekarang kita tinggal blok ke bawah seperti ini. Blok, kemudian kita Ctrl D, ya. Ctrl D, mantap seperti ini. Sekarang kita lakukan formatting number, kemudian ini seperti ini. Udah, mantap. Selanjutnya kita oke. Jangan dulu buat chart di samping ini, tapi kita akan hitung dulu semua di samping yang ini. Total cost itu ada di mana? Total cost itu ada di H, I, dan E ya teman-teman ya. Berarti kita kasih masuk H, I, dan E, kita ganti saja di situ karena tidak ada yang berubah. Yang kita ubah itu hanya di referensi ininya saja ya. Referensi kolom sum range-nya saja. Kategori dan nama produk itu kita tidak perlu ubah karena sama aja ya. Oke. B9 enter seperti ini tetap sama. Sekarang kita ganti di sini GH ya untuk total cost H seperti ini. Kita biarkan seperti ini atau kita geser langsung ke bawah. Oke, sudah mantap. Sekarang kita lakukan formatting juga number dan kita hilangkan desimalnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk GHI ya untuk total profit seperti ini. Enter aja.
Mantap. Kita kasih masuk ke bawah lagi, drag ke bawah, kita Ctrl D. Kemudian numbernya dan kita hilangkan desimalnya. Selanjutnya kita F ya. F bukan F tapi E untuk ini. Untuk transaksinya F, kemudian kita ganti jadi F juga di sini. Oke, mantap. Oh, wait dulu. F bukan F tapi E ya. Oke, mantap. Seperti ini. Oke, sudah muncul semuanya. Number. Oke, sekarang saatnya kita akan membuat bar Sparkline di sini yang seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat barnya seperti ini. Jadi barnya akan menyesuaikan dengan total revenue yang ada di sini ya. Oke, gimana caranya? Kita balik ke sini, Sparkline. Oke, datanya dari mana? Kita ambil datanya dari sini. Referensinya satu saja. Oke, kemudian kita kasih masuk dalam kurung kurawal. Kita kasih masuk chart type, koma. Kita kasih masuk chart type-nya bar seperti ini. Setelah itu color one itu di sini kalau teman-teman bekerja dengan chart type yang bar ini, dia bisa kasih beberapa warna untuk beberapa data, misalnya untuk membandingkan jumlah profit dan revenue, itu bisa dikasih garis-garis ke samping ya. Saya akan coba seperti ini, color one, oke, koma. Kita kasih masuk ini tadi, sorry, ini bukan koma tapi titik koma ya di sini di samping bar ini. Kemudian colornya kita kasih warnanya, saya sesuaikan dengan ini teman-temannya, BD0F7. Oke, kasih masuk di sini BD0F7. BDE harusnya BE ya. BED0F7. Oke, seperti ini, tutup tanda petik. Kemudian untuk nilai maksimalnya kita cek ya. Di sini saya tambahkan max. Oke, koma. Setelah itu max lagi dan kita value-nya kita ambil dari sini. Oke. Value-nya kita ambil dari sini, FNF4. Iya, tutup kurung. Dan ini kayaknya saya lupa untuk titik koma di belakang sini setelah warna. Bukan koma tapi titik koma di sini ya. Oke. Setelah itu kita tutup kurung kurawalnya, tutup kurung, enter. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman kasih, kalau di sini kita kasih dua warna, misalnya kita mau bandingkan apa gitu. Saya kasih masuk di sini dulu. Oke, wait. Saya mau bikin apa tadi ya? Oke, ini saya paste dulu sini misalnya. Oh, atau saya copy value saja ini, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C dulu ini. Saya mau tunjukkan ke teman-teman gimana yang saya maksud tadi. Oke, saya buat barnya di sini, copy lagi, saya paste saja di sini. Tapi di sini saya masukkan dua ini ya, misalnya dua ini, saya masukkan di sini. Oke, referensinya seperti ini. Ya, ini teman-teman bisa lihat, ini ada dua warna, ya, ada dua warna berbeda, ya. Oke, ketika saya ganti colornya di sini, color one, kemudian saya kasih masuk color two juga di sampingnya, ya, koma, color two, ya, kita kasih warna color two, misalnya kita kasih red di sini, ya. Oke, ini berubah jadi merah. Jadi bisa dibandingkan buat chartnya seperti ini. Oke, tapi kita cuma butuh satu, maka kita buat color one saja. Oke, gitu maksudnya. Ya, sekarang ini sudah oke. Kita tinggal tarik saja ke bawah, drag saja ke bawah.
Mantap, ini sudah muncul semuanya. Sekarang ini kita tinggal copy saja rumusnya di sini. Copy, Ctrl C. Setelah itu kita Ctrl V ya. Dan ini kita ganti jadi D, ganti jadi G. Oke, sehingga terreferensi ke sini. Kemudian di sini D-nya kita ganti jadi G lagi, G juga ya di sini. Enter. Dan kita bisa drag lagi ke bawah rumusnya Ctrl D. Udah, seperti itu. Sekarang kita lakukan hal yang sama untuk yang di sini. Di J, ini kita ganti J9, kemudian ini kita ganti J juga di referensinya J. Oke, mantap. Dan kita langsung drag saja ke bawah lagi. Oke. Selanjutnya kita paste lagi rumus yang sama. Dan ini kita ganti jadi M. Dan ini juga kita ganti jadi M. Ini juga diganti jadi M. Jadi referensinya sudah oke, kita drag ke bawah, kemudian kita tekan Ctrl D. Oke, cakep. Sekarang di sini saya mau merge dulu, merge di sini, merge cells. Oke, mantap seperti ini. Oke, sekarang kita buat warna putih dulu di luarnya, guys. Warna putih seperti ini, biar menjadi pembeda. Ini 1, 2, 3. 1, 2. Oke, 1, 2 aja. Berarti 1, 2. Oke. Dari sini saya ambilnya, saya B ini saya kasih ke sini dulu, tambah kolom dulu sini. Oke, dan ini saya kasih masuk di sini. 1, 2. Oke, seperti ini aja. Oke, kita kasih warna putih di luarnya. Yuk, yo wis. Oke, kita kasih warna putih di sini backgroundnya. Udah cakep seperti ini. Sudah kelihatan mantap. Dan ini kita ganti atau perbaiki ukuran di luarnya. Resize dulu. Saya kasih misalnya 40 saja seperti ini. Dan selanjutnya saya kasih di sini totals. Saya tulis saja totals. Totals ya. Oke, ini saya kasih di tengah-tengah, kemudian saya kasih middle di tengah atas gini, seperti ini. Sudah cakep banget. Ini saya kasih ukuran berapa bagusnya. Kita coba aja. Misalnya ini saya kasih 20 aja, coba. 20. Oke, saya rasa sudah oke. Kita kasih 20 juga di sini. Klik oke. Kemudian ini kita kasih 20 juga. Mantap. Selanjutnya di samping sini kita samakan dengan yang di sebelah kirinya tadi, kita ganti jadi 40 saja. Oke. Sekarang sudah cakep seperti ini. Ini kita tidak akan buatkan filternya di sini. Kita akan buat semi dinamis seperti ini saja. Oke. Apalagi yang mau kita buat di sini? Oh, ini totals. Ini totalsnya sampai ke atas sini. Berarti saya buat. Oke, ini saya merge dengan di bawahnya ya. Yang ini merge. Oke, sudah tampil seperti ini. Sekarang saya insert satu row lagi di atas. Insert satu row lagi yang akan kita buat masukkan ini product details ya. Saya masukkan di sini judulnya, tambah lagi satu row. Saya masukkan di sini judulnya jadi product details ya. Kasih masuk product details. Seperti ini aja. Dan ini bisa kita kasih border di depan ini. Dipakai chart saja seperti ini. Pakai table saja. Ini bisa kita kasih masuk yang ini. Right, left border ya. Kita kasih masuk sini left border. Mana left border?
left border tampil seperti ini. Oke, tapi tidak cukup besar dia. Oke, saya Ctrl Z saja. Kita kasih masuk begini saja teman-teman ya. Saya insert new lagi di sampingnya. Kemudian saya masukkan di sini untuk warnanya. Saya hilangkan dulu border yang tadi sebelumnya. Oke, di sini saya masukkan warnanya. Ini saya masukkan lagi satu row di atas ini. Product details ini saya kasih masuk warnanya di sini. Masukkan saja warna di sini teman-teman. Ganti warnanya seperti ini. Udah. Sekarang geser ke bawah. Udah cakep harusnya. Terlalu besar. Dan ini bisa kita geser lagi ke atas, middle. Kemudian ini kita kasih kecil. Misalnya kita kasih berapa? Ini 32, ini kasih 5 coba. 5 aja. Oke, sudah mantap, cakep. Dan kita bisa kasih fontnya, ini fontnya 20 ya. Saya kasih 20 juga. Mantap. Kemudian fontnya popin, setelah itu bold. Seperti ini. Ini oke, seperti ini saja. Tapi jangan terlalu hitam juga. Seperti ini saja. Hitam yang seperti ini mungkin. Oke, sudah. Sekarang sudah oke. Atau saya di sini kasih masuk produk retail yang ikonnya juga ya, bagus juga ya. Saya coba Windows tanda titik koma, kemudian saya masukkan logo kopi di sini. Coba, bagus nggak? Oh, saya coba hapus yang ini. Oh. Hapus, coba. Seperti ini, tapi kurang cakep. Biarkan dulu seperti ini aja. Nanti kita akan ubah lagi kalau misalnya butuh penyesuaian. Ini saya coba kasih jadi 5 lagi ya. 5 lagi. Atau mungkin lebih kecil lagi. Misalnya ganti jadi 3 maybe. Oke. Oke, gini aja dulu ya guys ya. Nanti nggak selesai-selesai ini. Oke, sekarang saatnya kita buat dulu satu tombol di sini. Tombol home seperti ini. Back home. Di sini ini sudah otomatis seperti ini. Ini ada merge tidak? Oh, enggak ada merge-nya. Kita kasih masuk di sini sama dengan kita kasih masuk di sini link ya, link untuk ke home ya. Kita kasih masuknya gimana? Kita klik di sini, kita masukkan di sini. Saya kasih besar dulu, kemudian saya kasih kecil dulu supaya muncul semua menunya, kemudian klik yang ini, insert link di sini. Kemudian saya kasih masuk di sini back home. Ya. Dan di sini saya kasih masuk sheet name di sini di bawah, pilih di sini teman-teman sheet and name range. Saya kasih masuk di sini dashboard ya. Ini home kita. Oke, enter. Harusnya sudah bisa. Kalau saya klik di sini, oke, akan kembali ke dashboard ya. Udah. Selanjutnya kita balik lagi ke detail sini, kita masukkan dia ke atas lagi. Oke, sekarang saya masukkan icon dia di depan sini. Iconnya kita kasih masuk Windows, kemudian titik koma lagi, dan kita kasih masuk di sini arrow ya. Kita cari anak panah seperti ini. Anak panah untuk back itu seperti ini. Oke, left arrow. Oke, cakep. Sudah seperti ini aja. Ini kita bisa lihat fontnya, font berapa dia pakai, 15. Oke, dan ini kita kasih masuk ke 15.
Udah, harusnya ini kita kasih ke sini saja. Oke, gini aja guys. Selanjutnya apa lagi? Di sini saya lakukan formatting yang seperti ini. Kita kasih warna di atasnya. Ini saya kasih 40 ya. Tadi diubah-ubah, dikacak-kacak seperti ini. Iya. Oke. Mantap, kita kasih warna ini. Dan ini terlalu besar. Kita kasih berapa? Kita kasih 5 saja, coba. Oke, 5 sudah cukup. Oke, cakep. Dan ini juga kita kasih 5 juga di bawah. Mantul. Sekarang kita resize juga jadi 5. Mantap. Oke. Sekarang apalagi? Ini yang ini di bawah, jangan lupa dikasih formatting. Ctrl Shift bawah. Kemudian kita lakukan formatting di sini, format, kemudian conditional formatting, dan kita bisa pilih color scale. Color scale-nya kita kasih ganti warnanya ya. Min-nya jadi, wait, saya pilih color custom color scale. Ini custom dan ini warnanya min value-nya jadi ini putih saja ya. Kemudian untuk ini mid max value-nya saya ganti warnanya jadi ini. Oke, gini aja teman-teman. Sudah oke bagi saya di sini. Klik dan saja. Kita ganti saja max value-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan ini. Add another rule. Kemudian ini kita pilih lagi di sini. Kita custom saja max value-nya seperti ini. Cakep. Kemudian ini kita lakukan hal yang sama. Add another rule. Kita pilih color scale. Kita pilih lagi min max value. Seperti ini. Mantap. Ini juga another rule. Kemudian kita color scale. Dan kita pilih yang max value-nya jadi ini. Oke. Sudah mantap. Sekarang supaya lebih cakep, ini saya ubah ukurannya dulu di sini. Ukurannya resize, ukurannya ini jadi 35. Ini saya coba jadikan dia sebagai ukuran 40 coba. Di kolomnya resize jadi 40. Mantap, seperti ini kelihatan cakep. Oke, seperti ini. Dan di sini ada garis-garisnya ya. Bisa diikuti juga, bisa tidak. Ini saya kasih garis juga di bawahnya ini. Oke, garisnya border di sini. Bordernya tadi bisa diganti dulu jadi seperti ini misalnya light gray 1. Saya kasih border di bawah. Oke, jadi kelihatan seperti ini. Ada pemisah di antara kita di sini. Dan ini teman-teman di sini ada garis-garis ke atas ini ya. Saya biarkan saja seperti ini, tidak usah kasih garis karena ini sudah ada pemisahnya. Oke. Biarkan saja seperti ini. Kalau teman-teman mau kasih boleh juga ya, tidak apa-apa. Sekarang sudah cakep yang ini teman-teman. Ini saya coba geser ke right ya. Oke, jadinya seperti ini. Mantap. Ya, oke teman-teman, untuk video kali ini di Product Details cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bikin Customer Details. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.